Bano, orang sholat itu harusnya seperti apa agar diterima oleh Allah, Bano? Gimana menurut pandangan Jana? Sholat itu sifat. Makanya di YouTube yang lalu saya utarakan mana sholat, mana amal sholat. Yang gerak-gerakan itu amal sholat buatan manusia, bukan Allah, bukan kehendak Allah itu. Aqimi sholata lidzikri, luruslah hatimu untuk menghadap Allah, luruskan hidupmu untuk menghadap Allah. Jadi sholat saya yang sesuai dengan Al-Quran. Orang yang sejatinya sholat, putih ragah putih hati genah, tahu kiblatnya. Siapa kiblat kita? Allah, bukan Ka'bah. Jangan sampai hati ini bergeser dari Allah. Itu sholat saya. Jadi putih raga putih hati, sadarlah ini semua dari Allah. Hati menghadap kiblat siapa? Allah. Hidupku hanya untuk Allah, setiaku hanya untuk Allah. Yang mempunyai hidup dan matiku hanya Allah. Itu sholat saya. Dan saya bisa membimbing semua yang mengikuti saya untuk sholat yang seperti itu. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan faksya dan munkar. Apa faksya itu? Apa keji itu? Sholat yang sejati bisa mencegah kita dari sifat lacut. Faksya itu lacut. Lacut itu apa? Kurang ajar. Kurang ajar ke Allah. Tidak menyadari, katanya tiap hari sholat 5 waktu, tapi tidak terima dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Makanya orang yang menempati sholat sejati, tidak pernah geser kiblatnya ke dari Allah, itu tidak pernah kurang ajar ke Allah. Dalam perilakunya sadar. Pertama itu sadar. Sholat untuk sadar. Sadarlah yang memberi hidup kita itu Allah, yang memberi rezeki itu Allah. Kita bisa bergerak itu atas izin Allah. Bila mana kita melihat kita mempunyai harta benda berupa mobil atau rumah, bila kita memandang dengan jujur hati kita, inilah hasil kerja saya, inilah kalau saya tidak rajin bekerja, kita akan bisa memiliki rumah yang sebesar ini. Berarti dia itu ingkar dengan hatinya. Allah yang memberi kita hanya perantara. Atas izin Allah lah kita mempunyai itu. Berarti sejatinya orang sholat itu tidak harus menghadap ke kiblat, Bano? Ya tidak. Itu kan untuk orang belajar. Untuk orang yang belajar menghadap, mana sih ayatnya? Sholat itu harus menghadap Ka'bah, bangunan loh ya. Iya. Sholat itu untuk menghadap Allah. Apa Allah harus ditunggak di Mekah? Apa Allah harus ditunggak di barat? Apa orang mati itu harus menghadap ke barat? Itu kan teori. Hati ini tahu kiblatnya. Kiblat ya Allah, masa menghadap batu? Tempat kembali kita itu Allah. Yang memberi keselamatan itu Allah. Makanya jangan hanya balik kelamin, balikkan imanmu. Kalau ditembang Sunan Kalijaga
Mas Kumambang keluarkan apa itu mijil, lahirkan iman yang baru, berketuhanan, bukan beragama. Karena agama memang akarnya saya sebutkan tadi, akarnya dari kemurnian hati menyembah Allah. Tapi sudah hilang akarnya, sekarang hanya tinggal budaya. Dan budaya semua ini mengidolakan tokoh mereka masing-masing, bukan mengidolakan Allah. Jadi si A mengatakan sholat itu harus gini, si B begini, dan mereka semua merasa lebih benar sholatnya, padahal hanya amal sholat. Jujurlah, sejatinya itu menyembah diri sendiri apa menyembah Allah? Menyembah kepandaian apa menyembah Allah? Sadar. Orang Jawa ya, orang Jawa itu sudah dalam tauhidnya sebetulnya. Sebelum kemasukan agama itu sudah ada Sang Hyang Toyo, sudah di hati, dirasa ada yang Maha Kuasa itu ada. Tinggal ke bawah sedikit sudah tahu siapa yang Maha Kuasa, Allah. Kalau orang Arab itu nggak ada yang sampai hati, otaknya Quran di otak-atik di otak, makanya senangnya mengarang kitab. Sekarang saya sebutkan, saya tidak menyebutkan nama, tapi ada ahli kitab, usianya 53 tahun. Dia mengarang kitab 51 kitab. Dan salah satu kitabnya saya demi Allah pernah mengaji itu dan sering mengajarkan itu waktu dulu. Saya masih balik kelamin, bukan balik iman. Pernah mengajar, sering mengajar kitab itu. Kalau melakukan ajaran dia, mulai matahari belum terbit sampai matahari terbenam disuruh duduk wiritan aja. Jadi kalau dia pelaku mana bisa mengarang kitab? Kalau dia melakukan yang ditulis, kapan kau beri ngelakoni? Padahal salah satu kitabnya itu 3,5 tahun paling cepat khatamnya, 4 tahun. Sadar enggak? Kita dipimpin otak selama ini, bukan hati. Sadarlah orang Indonesia. Jangan kemasukan sampah-sampah Arab. Kembali ke Jawa kita. Kita itu sudah berketuhanan. Ambil sarinya. Apa? Menyembah Allah yang Maha Kuasa. Mari kita sadar, jangan mau diadu domba. Terlalu banyak korban nyawa. Perang saudara kita jangan mau diadu dengan saudara-saudara kita sendiri. Hanya karena fanatik ideologi otaknya orang Arab. Sudah terlalu banyak nggak rukun sama saudara. Kita itu saudara, orang Indonesia. Bangkit, bangkit orang Jawa. Kembalikan keaslian kita orang Jawa. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh yakin nggak selamat kamu. Bano, sebenarnya wujud Allah itu kira-kira materi atau energi, Bano? Wujud Allah ya keyakinan kita. Allah itu wujud. Wujudnya di mana? Di tempat pengembalian kita. Semua kembalikan ke Allah. Makanya dalam hal dzikir itu perilaku. Dzikir itu perilaku, bukan hanya menyebut la ilaha illallah, bukan hanya Allah Allah. Perilaku kita. Tempat pengembalian kita hanya Allah, kembalikan ke Allah. Bila mana ada orang ditanya, kelihatannya sepele, kamu kemana? Kerja untuk apa? Untuk menghidupi anak istri.
Sadar nggak yang menghidupi anak istri itu Allah, bukan kamu. Yang menghidupi anak istri itu Allah, kamu hanya apa, perantara. Kalau dikasih buta bisa nggak menghidupi? Itu perilaku orang yang sholat, orang yang tahu wujudnya Allah, kembalikan ke Allah. Itu sering sekali kita ucapkan. Ada kalanya di takdir yang nggak enak, kita harus bisa membedakan mana syukur, mana mengutuk, mana meminta. Hidup ini harus disyukuri, ya Allah, memang kamu mentakdir saya yang begini, ridho. Kalau kita di waktu ditakdir nggak enak, misalnya ditanya teman, lalu kita bilang begini, nggak tahu, kerja sudah nggak karuan, tetap aja ekonomi seperti ini, itu sama dengan mengutuk dirimu sendiri. Yakin pintu rahmat Allah nggak akan dibuka kalau orang yang sukanya mengutuk diri sendiri. Saya sakit sudah kemana-mana nggak sembuh-sembuh, nggak terima dengan takdir Allah, diberikan sakit. Itu sama dengan mengutuk diri sendiri. Hatimu akan semakin jauh dari Allah. Terus cara kita untuk mengenal Allah itu seperti apa, Roh? Harus ada pembimbingnya. Harus ada pembimbing ya? Iya, tanpa pembimbing nggak bisa. Dan pembimbing yang saya ucapkan tadi, bertanggung jawab dengan yang dibimbingnya atas keselamatan akhiratnya. Tanya pembimbing, kalau saya ikuti, apa Anda siap mempertanggungjawabkan keselamatan akhirat saya dan keluarga saya? Kalau nggak berani ya jangan diikuti, kamu diajak mimpi itu. Sudah terlalu lama kita orang Indonesia diajak mimpi. Yang dibahas apa? Pahala, dosa, surga, neraka. Kalau melakukan ini pahalanya begini. Tolong jujur hati kita, selama Anda menyembah Allah dan mengharapkan pahala, yakin dekatkah dengan Allah? Sudah merasa dekatkah dengan Allah atau kebingungan menuju Allah? Jujur tanyai hatimu. Cari pembimbing yang bertanggung jawab, dan saya siap membimbing Anda. Bertanggung jawab dengan yang saya bimbing, dengan tanpa harus ada tuntutan, langsung ke tuntunan. Jangan minder, jangan putus asa. Bagi saudaraku-saudaraku Indonesia yang tidak bisa membaca Arab, karena kita orang Indonesia ya wajar gak bisa bahasa Arab. Ada yang mengatakan begini, Mbak No, cara untuk mengenal Allah. Diibaratkan ada orang tiga itu buta. Mereka disuruh memegang gajah, kok, Mbak No. Iya. Yang satu memegang telinga, yang satu memegang kaki, yang terakhir disuruh memegang ekornya. Nah, dari ketiga itu kan orang buta. Nah, dia terinspirasi bahwa ditanya Allah itu seperti apa, ya? Nah, dia mengatakan, yang satu mengatakan, oh Allah ini loh seperti ini, Allah ini kecil, soalnya kan dia kan memegang ekornya. Iya. Yang satu karena memegang kakinya, dia mengatakan bahwa Allah ini seperti ini loh, besar, tinggi. Menurut pandangan Bano, apakah memang seperti itu, Ya, untuk mengenal Allah itu? Ya tidak. Mengapa mereka berpendapat begitu? Allah itu seperti misalnya memegang buntut gajah. Allah itu kecil panjang. Memegang kuping Allah itu lebar. Karena mereka mengikuti pembimbing yang bingung, tidak tahu bagaimana cara menghadap Allah, bagaimana cara membawa hidup ini ke Allah, nggak tahu. Makanya bingung, tanda tanya sampai mati pun tanda tanya. Allah itu begini caranya, Allah itu terus begini dia itu bingung. Karena apa? Mengikuti orang yang bingung. Makanya sebelum mengikuti orang itu tanya tanggung jawab dunia akhirat enggak.
Demi Allah, kalau Anda sampai tidak bertanggung jawab, saya ikut tidak bertanggung jawab, berani Anda dilaknat 7 turun masuk neraka? Berani enggak mereka? Kalau nggak berani ya jangan diikuti. Orang bingung kok diikuti. Makanya yang mengikuti orang-orang bingung ya sengsara. Disuruh baca ini berapa ribu, kalau nggak baca utang. Memangnya Allah mengutangkan amal? Pernah gak Allah saya membuka bank amal untuk yang hutang? Nggak ada. Kita itu dibingungkan dengan tuntutan-tuntutan selama ini. Sadarlah, kamu kalau mengikuti saya harus melakukan puasa begini 40 hari 40 malam, ngelendeng osos, ngempet ketek, gak genan yang Allah. Cari pembimbing. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu mengharapkan kemudahan pada hambanya, sama sekali tidak mempersulit pada hambanya. Kalau orang yang Anda ikuti mempersulit, itu berarti dia nggak tahu. Allah sok tahu. Bisa diterima? Terus ini Mbak No, bagaimana Rasulullah itu berdialog atau berkomunikasi dengan Allah, Mbak No? Rasulullah nggak pernah berkomunikasi atau berdialog, tapi hidupnya diserahkan Allah, dan Allah membimbing di hatinya melalui wahyu. Dan bimbingan Allah dalam hatinya Rasulullah dijadikan perilaku Rasulullah dan menimbulkan yakinnya pada Allah, dan itulah yang disampaikan pada sahabat dan ditulis oleh sahabat. Terbentuklah kitab Al-Quran, tapi kitabnya bukan yang suci itu kitabnya, tapi hati Rasulullah lah yang suci. Makanya kalau Al-Quran hanya dibaca, akhirnya imannya di otak, tidak di hati. Dan saya sanggup membimbing iman berperilaku Al-Quran dari dalam hati. 1 hari cukup. 1 hari cukup, Mbak No? 1 hari cukup. Buktikan kalau nggak percaya. Karena saya diberi amanah oleh Allah untuk membimbing orang untuk menuju iman kepada Allah pada tuntunan, bukan pada tuntutan. Oh, Mbak No, ini ada yang bilang tentang keindahan surga. Ada yang bilang indahnya surga itu hanya perumpamaan. Tanggapan Mbak No bagaimana? Indahnya surga, kalau saya pribadi, indahnya iman kepada Allah, sangat indah. Seumpama